Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali untuk part selanjutnya ya, Solia. Kita akan bahas beberapa soal terkait limit untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari terkait limit. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan turunan, kemudian distribusi binomial dan distribusi normal ya. Di sini kita punya misalnya nilai limit X mendekati tak hingga untuk akar 3x kuadrat ditambah 2x plus 1, kemudian dikurangi akar 3x kuadrat min x min 1. Oke, insya Allah ini mudah ya. Kalian insya Allah masih ingat semua caranya dengan menggunakan B min P per 2 akar A. Gitu ya. Namun di sini kita harus paham dulu mana yang A, mana yang B, mana yang P. Nah, di sini kan kita punya bentuk limit X mendekati tak hingga untuk AX kuadrat ditambah BX plus C dikurangi akar dari AX kuadrat ditambah BX plus Q. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, kita bisa pakai rumus B min P per 2 akar A. Gitu. Balik lagi ke soal yang tadi. Berarti di sini kita punya B-nya itu adalah 2, P-nya itu adalah negatif 1, kemudian 2 akar A-nya itu adalah 3. Berarti di sini kita punya 2 ditambah 1 per 2 akar 3, berarti kita punya 3 per 2 akar 3 ya. Karena dia penyebutnya akar, berarti kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Berarti di sini kita punya 3 per 2 kali 3 akar 3 di sininya ya. Oke, berarti di sini kita punya, ini bisa kita bagi 1 per 2 akar 3 hasilnya. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Misalnya kita punya limit X mendekati 5 dengan X-nya itu dengan fungsinya adalah X plus 7 dikali sin X min 5, kemudian kita punya X kuadrat min 3X min 10. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, ketika misalnya kita coba substitusi, ini nanti hasilnya akan 0 ya. Yang pertama, 0 per 0 maksudnya, tak tentu jadinya. Nah, maka karena itu kita harus menggunakan beberapa sifat ya dari limit, kemudian kita harus faktorkan dulu nih bentuk kuadratnya. Berarti di sini kita punya limit X mendekati 5 dengan fungsinya X plus 7 sin X min 5. Nah, yang bawah kita faktorkan. X kuadrat kita pisah. Min 10 dan min 3. Berapa yang dikali hasilnya negatif 10 ketika ditambah hasil negatif 3. Nah, berarti kita punya 5 sama 2 gitu kan ya, 10 itu ya. Supaya dapat negatif 3 berarti sini harus negatif, di sininya positif. Ketika negatif 5 ditambah 2 kan hasilnya negatif 3 gitu ya. Negatif 5 kali 2 kan hasilnya negatif 10. Oke. Di sini kita harus ingat bahwa ketika kita punya limit X mendekati A, ya misalnya ada, biasanya kan kalau nggak mendekati A, mendekati tak hingga gitu ya. Nah, ini mendekati A. Misalnya kita punya sin X min A, kemudian per X min A. Nah, kita tahu bahwasannya dia hasilnya 1. Gitu. Atau kebalikannya ya, misalnya limit X mendekati A, kemudian di sininya X min A per sin X min A. Nah, ini juga satu hasilnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa ada
limit X mendekati 5 untuk X plus 7 per X plus 2, kemudian dikali dengan limit X mendekati 5 untuk sin X min 5 per X min 5. Nah, yang ini ya, A-nya kan 5, ini X min A, X min A. Gitu, berarti kita bisa pakai sifat ini nih. Ya, berarti di sini kita punya limit X mendekati 5, di sini X plus 7, kemudian di sini X plus 2, di sini dikali 1, gitu kan ya. Nggak berpengaruh, karena tetap hasilnya. Nah, berarti kita tinggal substitusi saja 5-nya. Berarti kita punya 5 ditambah 7 per 5 ditambah 2. Berarti kita punya 12 per 7. Gitu ya. Kalau misalnya diminta pecahan campuran, tinggal diubah saja. 12 bagi 7 itu kan 1, sisanya 5, pernya tetap sama per 7. Gitu ya. Jadi hasilnya 1, 5 per 7. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3. Limit untuk X mendekati tak hingga, misalnya dari fungsinya 1 min cos 8 per X per, kemudian sin kuadrat 8 per X ya, gini. Berarti di sini kita punya limit X mendekati tak hingga. Berarti, nah, di sini, kalau kita punya bentuk 8 per X seperti ini, ada yang perlu kita ubah dulu. Gitu ya, kita misalkan dulu. 8 per X, nah ini kalau misalnya kita lanjutkan, kita bisa ubah seperti ini. Cos 8 dikali 1 per X, nah nanti 1 per X ini kita misalkan. Di sini sin kuadrat 8 dikali 1 per X gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya 1 per X-nya ya, misal 1 per X itu sama dengan Y. Gitu. Nah, kalau misalnya X-nya itu sama dengan tak hingga, atau X-nya itu mendekati tak hingga, ya. X-nya mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga. Nah, berarti kan ini berubah jadi Y-nya sama dengan 1 per tak hingga, gitu kan ya. Otomatis nanti dia berubah Y-nya itu jadi mendekati 0. 1 per tak hingga. Berapapun dibagi tak hingga itu kan hasilnya 0 ya. Kecuali tak hingga itu sendiri. Gitu. Nah, jadi di sini hasilnya adalah Y mendekati 0. Nah, berarti di sini kita rubah limit X mendekati tak hingga ini berubah menjadi Y mendekati 0 ya, berdasarkan ini tadi, permisalan ini tadi. Berarti di sini kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, 1 min cos 8 dikali 1 per X-nya tadi dimisalkan dengan Y. Ya, di sini berubah jadi Y mendekati 0, berarti di sini juga berubah jadi Y. Per sin kuadrat 8Y. Nah, gitu ya. Berarti, nah perhatikan di sini ada sin, ada cos. Ya, di sini ada sin, ada cos. Nah, cos 8Y ini bisa kita ubah jadi bentuk sin. Ya, 8 ini kita bisa ubah jadi bentuk sin. Kita jadi, kalau misalnya, kita ingat kembali ya, ketika kita punya cos 2X itu kan kita dapat 1 min sin kuadrat, ada yang kurang. 2 sin kuadrat X gitu kan ya. Ini patokannya di sini. Kalau di sini 2, di sininya separuhnya. 1 gitu ya. Nah, berarti cos 8X itu akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4X. Nah, gitu. Jadi kita ubah dengan ini gitu ya. Karena tadi di sini Y berarti dia pakai Y juga. Y mendekati 0, 1 min sin kuadrat 2-nya ketinggalan lagi. 4Y per sin kuadrat 8Y gitu ya. Nah, di sini
kalian bisa ingat kalau kita punya ada limit X mendekati 0 ya. X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX. Nah, itu kita punya A per B. Gitu. Nah, ini kita bisa pakai sifat ini. Di sini ada yang ketinggalan lagi. Sebentar. Di sini tadi, kan di sini ada 1 ya. 1 dikurang 1 min. Nah, di sini kurangnya. Kan ini satunya punyanya yang ini tadi. Punyanya aslinya yang di sini. Nah, 1 min 2 sin kuadrat 4y. Satunya yang di sini kan hasil perubahan dari cos 8 y-nya tadi. Gitu ya. Oke, hati-hati ya. Oke, lanjut. Limit y mendekati 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Berarti di sini kita punya 1 dikurangi 1 ditambah, ya kan? Kita keluarkan dari dalam kurung. 2 sin kuadrat 4y per sin kuadrat 8y. Oke. Berarti kita punya limit y mendekati 0. Di sini jadinya 0. Kita tinggal punya 2 sin kuadrat 4y per sin kuadrat 8y. Nah, gini ya. Oke. 2 karena konstanta bisa kita keluarkan ya. Berarti di sini 2 dikali limit y mendekati 0 untuk sin 4y per sin 8y dikali limit y mendekati 0 untuk sin 4y per sin 8y. Karena kuadrat ya, kita bisa pecah dia. Kita bisa pecah mereka. Berarti kita punya di sini 2 dikali 4 per 8 kali 4 per 8. Nah, gitu ya. Berarti di sini kita punya ini sama-sama kita bagi 2, berarti di sini 4. 4 bagi 4 ini hasilnya 1, berarti kita punya 4 per 8. Sama-sama bagi 4, berarti dapatnya 1 per 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 4, Umi langsung loncat ke ini ya. Distribusi binomial. Distribusi binomial, contoh soalnya itu ada di halaman 163, 164. Kemudian sama... Oke, sementara itu dulu untuk distribusi binomial ya. Distribusi binomial dia tipe soalnya yang banyak itu soal cerita. Misalnya yang halaman 163 itu kalian baca yang nomor 3. Dalam suatu kotak berisi 3 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola hijau. Dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus. Didefinisikan variabel acak X sebagai banyaknya bola putih yang terambil. Nilai P, ya, nilai peluang untuk X kurang dari sama dengan 1 adalah nah, di sini kita coba cari dulu kemungkinannya.
kemungkinan. Ya, kalau siapa tahu nanti di soal itu ada yang ditanya tentang kemungkinan. Ya, jadi sebelum kita masukkan nilai P X kurang dari sama dengan satunya, kemungkinan yang akan terjadi, ya, kemungkinan yang muncul, itu X-nya berapa aja sih kira-kira? Di sini tadi didefinisikan variabel acak X sebagai banyaknya bola putih yang terambil. Bola putih ada berapa? Ada 2. Jadi kemungkinannya bisa jadi dia itu sama sekali nggak ada yang terambil, bisa jadi hanya 1, bisa jadi hanya 2. Bisa jadi dua-duanya gitu maksudnya ya. Nah, jadi 0, 1, 2. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, kemungkinan yang muncul dari kejadian tersebut itu ada berapa kira-kira? Tuh, ada siapa saja gitu. Misalnya kalau di dadu itu, misalnya ada 2 buah dadu dilemparkan, kemungkinan yang muncul itu ketika ditanya itu variabel acaknya misalnya jumlah dadunya, jumlah mata dadu gitu kan. Jumlahnya berarti coba dijumlahin mata dadunya itu kalau misalnya 1 tambah 1 berapa, 1 tambah 2 berapa gitu dan seterusnya. Itu jadi kemungkinannya ada siapa saja gitu. Bisa juga modelnya seperti itu gitu kan ya. Atau misalnya yang lainnya gitu ya. Contohnya yang seperti ini gitu. Nah, jadi harapannya bisa gitu kalau misalnya ditanya kemungkinan yang akan muncul dari variabel acak yang sesuai dengan soal. Nah, berarti kalau kita ditanya peluang dari X kurang dari sama dengan 1 ini, kita harus cari dulu peluang ketika dia X-nya sama dengan 0, kemudian P ketika X-nya sama dengan 1. Nah, peluangnya ini kita harus cari dulu. Ini pakai kombinasi ya, seperti yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Nah, karena dia kurang dari sama dengan 1. Berarti kalau nggak yang 0 ya 1. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya kalau dia itu X sama dengan 0, berarti kan dia kemungkinan yang keluar itu adalah putihnya itu 0, 0P, kemudian karena ini 2 bola berarti 1 yang lainnya, gitu ya. Kemudian kalau yang ini, kalau 1 berarti 1P, 1L, gitu kan ya. Berarti di sini kita punya kombinasi dari 2 bola putih, nggak ada yang terambil, kemudian bola lainnya kan ada bola merah sama bola hijau gitu ya. Berarti di sini ada 4 totalnya bola yang selain warna putih itu berarti ada 4 kan. 4 keambil 1. Keambil 2 ya berarti dia harusnya. 2 karena 2 yang diambil. Berarti di sini 4 C42. Nah, kemudian total bola keseluruhan berarti 3 tambah 2 tambah 1 itu ada 6. Berarti kita punya C62 gitu ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu C20. C20 berarti kita punya 2 faktorial per 2 kurangi 0, 2 faktorial, 0 faktorial gitu kan ya. Berarti ini 1 ya. Kemudian C42. Ingat 0 faktorial itu 1 hasilnya ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial dibagi 2 faktorial itu 1. Berarti 1 hasilnya. Di sini 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, ingetin lagi rumus CNR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Ya, rumusnya ya. Oke, berarti di sini kita punya 4 kali 3 kali 2 faktorial per, ini kan 2 faktorial kali 2 kali 1 ya, faktorial. Berarti di sini, ini nggak dikasih faktor lagi, nggak masalah sebenarnya. Nah, gini. Nah, berarti ini bagi 2, ini 2, berarti di sini hasilnya 6. Kemudian C62 itu berarti 6 kali, ini langsung ya, 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nanti di sini aja. Karena di bawah nanti ada yang bisa dibagi. 6 kurangi 2 kan 4 faktorial, kali 2 faktorial. Nah, ini kita bagi.
Nah, ini kita bagi sama ini 3, ini 5, berarti 15. Berarti di sini kita punya 2, berapa tadi? 1 dikali 6 per 15, berarti 6 per 15, gitu ya. Kemudian yang ini C21, C41 per yang selanjutnya itu berarti C62. Nah, di sini ya. C21 berapa? C21 berarti 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. 1 faktorial berarti hasilnya adalah 2 ya. Kemudian C41, 41 berarti 4 kali 3 faktorial per 4 kurangi 1 kan 3 faktorial kali 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 4. Berarti di sini kita punya 2 kali 4 ya. Berarti kalau di sininya 1 tuh pasti ngikutin yang atasnya aja gitu ya. Kalau di sininya 0 berarti berarti hasilnya 1 gitu. Bisa jadi apa sih trik untuk mempercepat ya, kalau kalian terbiasa menghitung kan kalian tahu polanya. Kemudian C62 tadi 15 berarti hasilnya adalah 8 per 15. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan P untuk X-nya kurang dari sama dengan 1 itu adalah 6 per 15 ditambah 8 per 15 berarti 6 tambah 8 14 per 15 gitu. Jadi jawabannya yang D kalau di buku kalian ya. Nah, nanti kurang lebih ada soal seperti ini. Mirip-mirip, silahkan nanti bisa dipahami betul-betul ya. Oke, ini untuk yang nomor 3, halaman 163. Sekarang kita lanjut ke halaman 164 yang nomor 12. Nah, ini kalau ini tentang vaksin ya. Nanti mungkin bisa tentang produksi suatu apa namanya barang atau nanti mungkin tentang apalagi penyakit gitu ya. Kurang lebih nanti tapi mirip dengan nomor 12 ya yang ada di buku kalian perhitungannya. Di sana diketahui bahwa seorang yang telah divaksin serum X memiliki peluang untuk tidak terjangkit. Jadi tetap ada peluang terjangkit ya walaupun kita udah divaksin itu ya. Untuk tidak terjangkit, namun peluangnya lebih kecil dibandingkan yang tidak vaksin. Gitu. Untuk tidak terjangkit suatu penyakit sebesar 50%. 50%. Jika terdapat 8 orang yang divaksin, serum A, nah tadi serum A, sekarang serum X ya. Peluang bahwa terdapat 2 orang terjangkit penyakit tersebut adalah nah, ini masih tentang binomial ya. Kita harus tahu dulu nih, ini sebagai siapa, ini sebagai siapa, ini sebagai siapa, gitu ya. Nah, di sini kita punya 50% ini sebagai peluang suksesnya. 50% ya. Berarti 50 per 100 kita sederhanakan berarti 1/2 gitu ya peluang suksesnya. Berarti kalau peluang suksesnya itu setengah, berarti Q-nya itu udah otomatis setengah juga ya. Karena 1 dikurangi 1/2 itu adalah 1/2 juga gitu. Ingat peluang itu maksimal adalah 1 ya. 0 sampai 1 rentangnya. Jadi nggak bisa lebih dari 1. Jadi di sini kenapa kok 1 dikurangi 1/2? Karena maksimalnya itu adalah 1. Oke. Lanjut, kemudian jika terdapat 8 orang ini sebagai N-nya. N-nya 8, kemudian 2 orang ini adalah sebagai
X-nya, X kecil ya, X-nya 2. Nah, rumus peluang binomial itu Px sama dengan X kecil ya, X besar, X kecil, sama dengan kita punya C, Nx ya, dikali P pangkat X, dikali Q pangkat N min X. Nah, ini ya. Nah, di sini kita punya Px-nya itu 2, kemudian di sini ada 8, di sini 2, P-nya itu setengah, X-nya itu 2, dikali 1/2, N-nya 8 dikurangi 2 ya, langsung ya. 8 dikurangi 2 berarti 6. Nah, kemudian berarti di sini kita punya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali, ya biar nggak bingung Umi buat 8 faktorial dulu lah ya. 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial. Ingat rumusnya yang tadi Umi kasih? Dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 6. Itu ya. Berarti sini kita punya 8 kali 7 kali 6 faktorial. 8 kurangi 2 kan 6, makanya kenapa Umi berhenti di 6? Di sini 2 faktorial. Nah, berarti di sini kita bagi 8 bagi 2. Berarti dia 4, ya kan? Jadi 2 kali 1 kan di sini sebenarnya. Cuma nggak Umi jabarin karena kali 1 kan nggak terlalu ngaruh. Jadi langsung Umi bagi aja sama 8-nya Umi bagi. Sama-sama bagi 2. Gitu. Berarti di sini langsung sama dengan dikali ya. Dikali sama 1/4 ya. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Kemudian yang ini berarti 1 pangkat 6, 1 per 2 pangkat 6 itu 64. Nah, berarti di sini kita punya 4 kali 7 kan 28. Dikali 1/4 dikali 1/64. Kemudian 28 dibagi 4 itu 7. Kita punya 7/64. 7 dibagi 64. 7 bagi 64 nggak bisa, kasih 0. Koma, kita kasih 0, 70 bagi 64 itu 1, 1 kali 64, 64, kita kurangkan, 10 kurangi 4 itu 6, ya, berarti kita punya, berapa ini, cuma 6 ya, 60 bagi 64 nggak bisa, 664 kali berapa yang hasilnya, 64 kali 10 kan kebanyakan ya, kalau 64 kali 9, 9 kali 4, 36, 36 kali 9, 54 tambah 3, 58. Nah, ini berarti 9, 5, 8, 6 dikurang 10 kurangi 64, 9 kurang 8, 1, 14, berarti 140, 64 kali 2. Ada yang kurang, Umi. Pantesan kok langsung begitu ya, Bu. Nah, di sini tadi, kan di sini tadi sempat nggak bisa ya, 60 dibagi 64 kan tadi nggak bisa, terus Umi tambahin 0 lagi. Nah, di sini harusnya Umi kasih 0. Nah, gini ya. Tadi kalau misalnya udah ditambahin 0 nggak bisa, kalian kasih 0 di sini. Gitu. Sama kayak tadi kan, 7 dibagi 64 nggak bisa, kasih 0. Gitu. Di sini baru kasih 0 juga. Ini tadi 60 udah ditambahin 0 nggak bisa, berarti kasih 0. Gitu ya. Dan berarti di sini kita punya 64. Ini beneran kan ya? 4 kali 28, 6 kali 2, 12. 9 kali 64, 128 dikurang 10 kurangi, berarti sih 2 ya. 10 kurangi 8, 2. Kemudian 3 kurangi 2, 1. Dan seterusnya ya. Ini masih panjang. Kita ambil 0,1092 dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu jawabannya yang C kalau di buku kalian. Gitu ya. Kemudian kita melanjutkan ke halaman selanjutnya di binomial. Hati-hati kalian nanti akan pakai tabel distribusi seperti yang ada di buku kalian. Nanti kalian diberikan tabel distribusi di setiap soal yang menggunakan tabel distribusi. Jadi kita pakai yang di ujungnya itu
untuk nilai 0,0-nya itu yang 0,5. Nah, ini ya. Nanti tabel distribusinya Umi berikan di setiap soal yang itu ada soal yang menggunakan tabel distribusi. Gitu. Yang di halaman 180 ya. Jadi kalian harus bisa gimana caranya baca tabel distribusi yang ada di halaman 180 itu, gimana cara menggunakannya juga. Oke, untuk tipe soal yang kemungkinan akan keluar di sana adalah kalian diminta untuk membaca grafik, ya ada grafik, nanti kalian diminta untuk baca grafiknya. Jadi nanti yang halaman 181, halaman 181 contoh 1, contoh 2 ya, contoh 181 sampai halaman 184. Ini silahkan kalian pelajari ya. Itu kurang lebih kalian nanti disuruh cari Z-nya, suruh cari peluangnya dari suatu grafiknya. Gitu ya. Jadi harus bisa bagaimana cara mencari Z, kemudian bagaimana cara membaca grafik distribusi normal gitu. Ya, coba kita cari soalnya. Nah, coba kita lihat yang di halaman 209. Ini kita harus cari Z dan cari peluangnya ya. Berarti kita harus baca tabel distribusinya. Halaman 209 nomor 23. Halaman 209 nomor 23. Di sana ada kurva normal. Ya, kurva normal. Di sini itu 0, di sini 70, kemudian di sini 50. Ini yang diarsir. Ingat tabel distribusi normal yang kita punya itu adalah peluang untuk Z kurang dari, ada keterangannya di bawah tabel kalian ya. Kalian bisa lihat di halaman 180 itu Z kurang dari Z. Jadi yang dibaca itu gini nih. Nah, misalnya ini berhentinya Z-nya. Jadi bisa dibaca di sini dan Z-nya segini. Kan ada juga itu yang di di YouTube itu ya. Dia itu cuma ngebaca segini nih dari 0 sampai Z. Dan cuma ngebaca segini. Kalau di buku kita itu dia ngebacanya segini. Jadi hati-hati. Kita bakal pakai tabel yang ada di buku ya. Tapi bukan berarti kalian boleh lihat buku, karena nanti Umi sediakan nanti tabelnya. Oke. Nah, jika kurva normal tersebut diketahui nilai simpangan bakunya 12, maka luas daerah yang diarsir adalah nilai simpangan baku. Berarti sigmanya ya, sigmanya sama dengan 12. Kemudian, oh itu 60 ya, Umi lihatnya adalah 0 tadi, 60. Mu-nya adalah 60, nah jadi di tengah ini adalah rata-rata dia, jadi 60-nya. Di situ 60. Maka luas daerah yang diarsir adalah, nah berarti kita cari Z-nya dulu. Di sini kan batasnya itu adalah P, di sininya 50, di sininya adalah 70 gitu kan ya. Berarti kita cari Z-nya dulu, Z1 sama Z2-nya. Ini yang ditanya. Berarti Z1-nya adalah, ingat rumusnya adalah X min mu per sigma. Nah, berarti di sini kita punya X-nya itu 50 ya. Di sini 50 dikurangkan dengan mu-nya 60 per sigma-nya itu adalah 12. Berarti kita punya negatif 10 per 12. Berarti berapa tuh? 10 bagi 12. 10 bagi 12 itu berarti 0,10, 100 ya. 100 bagi 12, 12 kali 8, 16, 1, 9, berarti 8 ya. Tadi 2 angka di belakang koma. 8 kali 12 itu 96, dikurang 10 kurangin 4, terus 9 kurang 96, berarti 40. 40, 12 kali 3, 36, berarti ini 0,8
Berapa nih? Tadi berapa sih? 3 ya? 3. Berarti di sini 36. 0,83333. Berarti di sini hasilnya adalah 0,83 gitu ya. Kemudian kita cari Z2-nya. Z2-nya sama caranya X min mu per sigma. X-nya berarti kita pakai yang ini 70. 70 min mu-nya 60 per 12. 10 per 12. Ini negatif ya tadi yang dikurang. Berarti di sini hasilnya adalah 0,83 gitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa dapatkan Z-nya itu berada di antara negatif 0,83 dan 0,83. Nah, gitu. Kalau sudah, berarti kita cari di tabelnya. 0,83 itu kalau di tabel kalian 0,83 itu adalah 0,7967. 0,7967. Nah, biar kalian nggak bingung ya, kan kalian harus tentuin ininya ya, daerahnya ya. Jadi di sini Z kurang dari sama dengan 0,83 dikurangi 1 dikurang P kurang dari negatif 0,83. Nah, gini ya, gini caranya. Jadi kalau dia daerahnya negatif, dia ada 1 min-nya. Nih, daerahnya itu gini loh. Nah, gini. Ya, sebenarnya udah ada di sini ya daerahnya ya. Sama sebenarnya sama yang ini. Di sini 0,83, di sini 0,83. Nah, gini, ini yang dicarikan. Nah, pertama, berarti kan kita yang kita punya di tabel itu adalah kan segini semua ya, dari 0,83 ke kiri gitu kan ya. Kan tadi Umi bilang dia daerahnya adalah seperti ini. Berarti kita punya peluang untuk Z kurang dari sama dengan 0,83 gitu kan. Itu masih daerahnya segini nih. Ya. Nah, ada daerah di sini nih, ini yang mau dikurangkan gitu kan ya. Berarti kan daerah sini itu sama dengan daerah yang di sini. Berarti sama aja satu keseluruhan kita kurangkan dengan daerah ini di sebelah kiri ini kan sama aja dapat daerah yang di sini ya. Karena daerah yang di sini itu sama dengan daerah yang di sini, maka kita bisa bilang 1 dikurangi P kurang dari sama dengan negatif 0,83 gitu ya. Nanti akan sama aja. Sebentar. 0,83. Oh, enggak. Ada yang salah di sini. Di sini harusnya karena kita mau ngebuang yang sebelah sini kan, sebelah sini sama kayak sebelah sini kan. Sebelah sini kan daerahnya lebih dari sama dengan ya. Nih, daerah ini kan lebih dari sama dengan. Oh, daerah ini kan sama sih sama yang di sebelah sini ya. Berarti kan kalau Umi pakai daerah yang sebelah sini kan bisa kita buat P Z lebih dari sama dengan 0,83 gitu. Nah, awalnya gini dulu nih, biar nggak bingung. Gitu kan. Karena sebelah sini sama dengan sebelah sini. Kita punya segini, kita kurangkan dengan yang di sini supaya kita dapat ini. Nah, daerah ini tadi kan sama dengan ini. Makanya kan sama aja daerah di sebelah sini kita kurangkan dengan ini gitu kan. Makanya kita dapat daerah ini gitu. Nah, berarti di sini karena tadi di sini itu adanya P Z kurang dari Z, maka di sini kita bisa punya P Z kurang dari sama dengan 0,83 dikurangi 1 ya. Daerah ini tuh sama aja 1 dikurangi peluang dari negatif 0,83. Nah, gini. Z ya, ini tadi ada kurang Z-nya.
kurangi P Z kurang dari sama dengan negatif 0,83. Nah, gini. Ya. Berarti di sini kita punya tadi kan 0,7967 dikurangi 1 dikurangi kurang dari negatif 0,83 itu sama aja kayak kita nyari 0,83 ya. Berarti di sini kita bisa tulis nggak pakai tanda negatif sama aja 0, kurangkan. Nah, gini. Sama aja nanti hasilnya. 1 dikurangi 0,7967 ya. Sama dengan 0,7967 dikurangi berapa nih? 1 dikurangi 1,000 dikurangi 0,7967 kurang 10 kurangi 7 itu 3, 9 kurangi 6 itu 3 juga, 9 kurangi 9, 0, 9 kurangi 7, 2. Berarti 0,2033. 7 tambah 3, 10, tambah 1, 10, tambah 1, 9. Oke, benar ya. Karena kita kembalikan dia dapatnya 1 lagi. Berarti di sini kita punya 0,2033. Berapa nih? Kita punya 0,7967 dikurangi 0,2033. Kurangkan 7 kurangi 3, 4, 6 kurangi 3, 3, ini 9, 7 kurangi 2 itu 5. 0,5934, ada nggak jawabannya? Nah, ada yang D ya. 0,5934. Nah, gini ya caranya Solihah ya, cara bacanya, cara mencarinya. Gitu ya. Ini yang perlu kalian perhatikan di sini. Jadi kalau kalian punya peluang untuk Z lebih dari sama dengan 0,83, berarti kalian tinggal cari 1 dikurangi peluang untuk Z-nya kurang dari sama dengan 0,83. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti silahkan kalian pelajari lagi. Oh iya, nomor 16 ya sekalian ya. Nomor 16 yang di halaman 208. Kalian langsung lihat aja soalnya di sana ya. Di sana itu sebuah perusahaan memproduksi bola lampu ya. Yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata berarti mu-nya itu adalah 825 ya. Jadi rata-ratanya 825 jam dan standar deviasi itu berarti simpangan bakunya. Itu 45 jam, berarti standar deviasinya 45. Persentase lampu yang ketahanannya antara 800 jam dan 860 jam ya. Berarti kita ditanya itu 800 X di sininya 860. Jadi ditanya persentase untuk lampu yang ketahanannya antara 800 jam sampai 800 dan 860 jam. Antara 800 jam dan 860 jam. Ya. Nah, gini di sini kita gunakan transformasi Z seperti tadi juga ya. Kalau tadi bedanya itu dia dalam bentuk kurva, ini dalam bentuk soal cerita. Nah, berarti di sini kita cari Z-nya. Z1, Z2 sama kayak tadi. X min mu per sigma, di sini X min mu per sigma juga. Berarti di sini kita punya 800 min mu-nya 825 ya, per sigmanya itu 45, kemudian di sini 860 min. Di sana ada kebalik ya, salah. Benar nih ya. 860 dari sini dikurangi 825 per 45. Di sini berarti kita punya negatif 25 per 45. Di sini kita punya berapa tuh? 60 kurangi 25. 10 kurangi 5, 5. Berarti 5 kurangi 2, 3 ya.
5 kurangi 2, 3. Nah, ya. Nah, di sini kita cari 25 dibagi 45. 25 dibagi 45. Di sini kita punya 0,56 negatif ya. Kemudian di sini kita punya 35 dibagi 45 itu 0,78. Ya. Oke, benar nggak? Ini ya. Nah, jadi nanti kita pakai ini. Selanjutnya, berarti di sini kita punya Z negatif 0,56, di sininya 0,78. Nah, gini ya. Berarti kita punya peluang untuk Z kurang dari sama dengan 0,78 ya. Ini selalu, jadi yang belakang ini selalu kayak gini, kemudian dikurangi. Nah, kalau negatif ya, ini biar kalian nggak bingung ngebedainnya kapan sih pakai 1 dikurang. Kalau pakai 1 dikurang tuh kalau ini negatif ya. Ini langsung kita pasang 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 0,56. Nah, gini ya. Kita lihat di buku kalian ya, di buku kalian halaman 180. Untuk Z-nya itu kurang dari sama dengan 0,78. 0,7 kalian cari di sebelah kiri, 0,7 dapat. Yang di atas kalian cari 0,08. Berarti di sana kita dapat 0,7823. 0,7823 dikurangi, yang ini 1 dikurangi 0,56, sebelah kiri kalian cari 0,5. Kemudian sebelah atas kalian cari 0,06. 0,7123. 0,7123. 0,7123. Nah, oke. 0,7823 dikurang 1 dikurangi 0,7123 itu hasilnya 0,2877. Caranya sama seperti yang tadi ya, soalnya ya. 0,7823 dikurangi 0,2877 berarti hasilnya adalah 0,4946. Kalau kita balik lagi ke pilihannya tadi, ini kalau peluangnya ini kita kalikan dengan 100%, 0,4946, karena yang ditanya persentase ya, berarti kita kalikan dengan 100%, itu dapatnya 49,46%. Jadi kira-kira jawabannya adalah yang D. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti soal yang akan keluar di lus ya, silakan dipelajari dengan baik. Umi minta tolong banget untuk soal turunan, tadi kan belum sempat Umi bahas ya. Kalian pahami bagaimana cara menurunkan dari suatu fungsi, ya, sama yang di halaman, yang dia tentang titik stasioner, yang itu untuk mencari monoton naik, monoton turun. Kemarin di pekan kemarin sudah menjelaskan ya bagaimana membedakan monoton naik, monoton turun. Tinggal lihat grafiknya, gitu. Ya, jadi kalian dari titik-titik stasioner itu dibuat grafik, kemudian dari grafik dilihat monoton naik, monoton turunnya. Itu nanti coba Umi kirimkan untuk video yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, cukup untuk pertemuan ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan menjawab soal-soal yang diberikan. Barakallahu fikunna.